Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita sedikit membahas dari salah satu orang yang mengaku dia dokter populer sebagai ahli DNA, yang ternyata kita baca di berita-berita bahwa dia ini adalah seorang nelayan atau ahli di bidang perikanan, tapi dia mengaku kemudian sebagai ahli DNA. Dia pernah mengatakan bahwa pendapat para ulama terdahulu yang tertuang dalam kitab-kitab tidak bisa dikatakan ilmiah karena para penulisnya sudah meninggal, sementara kita tidak bisa mengkonfirmasi kebenarannya kepada mereka secara langsung. Dengan kita memastikan pertanyaan apakah mereka masih berpendapat demikian ataupun mereka akan merubah pendapatnya. Hal itu berbeda dengan ilmu-ilmu eksakta yang terus dilakukan peninjauan ulang, sehingga relevansinya bisa terus diuji, dan karena itu bisa dikatakan ilmiah. Apakah perkataan dokter itu bisa dibenarkan? Maka kini kita berusaha untuk sedikit menjabarkan bahwa yang pertama, dokter ahli DNA atau kita sebutkan saja dokter ahli DNA ikan nila itu telah keliru karena hanya membatasi label ilmiah hanya terhadap aspek-aspek fisika dan objek-objek eksperimental yang bisa ditangkap oleh panca indera. Padahal seharusnya ilmiah jauh lebih luas daripada itu. Nalar akal yang bisa dibuktikan kebenarannya termasuk ilmiah, kabar yang bisa dibuktikan kebenarannya juga ilmiah, klaim yang dikuatkan dengan mukjizat juga ilmiah, sehingga pandangan dokter itu terlalu sempit. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, pendapat-pendapat para ulama itu terbangun di atas asas-asas aksiomatis dan kaedah-kaedah baku yang sudah dipastikan kebenaran dan keakuratannya. Asas-asas itu seperti Al-Quran, lalu kemudian hadis-hadis mutawatir dan ijma ulama. Kaedah-kaedah itu seperti usul fikih, kaedah bahasa Arab, dan semacamnya. Semua itu telah dijamin kebenaran dan keakuratannya, sehingga pendapat ulama tidak berarti pendapat pribadi yang keluar dari ide ulama itu secara mandiri, tanpa berangkat dari asas dan tanpa memakai kaedah. Dari sini kita bisa memahami bahwa pendapat ulama dalam masalah agama itu tidak sama dengan teori-teori yang dibuat oleh para ilmuwan. Teori-teori itu memang masih perlu diuji kebenarannya sepanjang waktu, sama ia belum sampai pada kebenaran mutlak. Jika sudah sampai pada kebenaran mutlak, seperti teori bumi bulat yang telah terbukti sesuai dengan kenyataannya, maka ia sudah tidak perlu diuji lagi. Adapun pendapat ulama, maka harus kita pilah. Jika pendapat itu sudah terbukti sesuai dengan dalil-dalil otoritatif dan memakai kaidah baku, maka dapat dipastikan pendapat itu sudah benar dan tidak perlu adanya koreksi ulang. Dan biasanya pendapat seperti ini juga disuarakan oleh kelompok mayoritas ulama, sehingga menjadi suara yang mayoritas atau suara satu yang tidak ada perselisihan antara mereka. Bahkan jika dibuktikan tidak adanya perbedaan ulama, maka akan naik menjadi ijma ulama yang nilainya menjadi kebenaran mutlak. Itu pandangan dalam Islam. Kemudian jika pendapat itu memiliki dasar dari dalil-dalil yang otoritatif dan memakai metode baku, namun ternyata terjadi banyak silang pendapat, maka bisa dipastikan pendapat itu adalah persoalan cabang agama yang akan terus mengalami peninjauan ulang oleh para ulama dari generasi ke generasi. Hal ini tentu sudah menjadi lumrah di kalangan ulama madhab. Misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i yang mengoreksi sebagian pendapat beliau sendiri, lalu murid-murid beliau mengoreksi pendapat gurunya, dan begitu seterusnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa semua itu menunjukkan
bahwa pendapat para ulama tersebut tidak ada yang keluar dari kerangka ilmiah. Hanya orang yang tidak berpengetahuan yang berpikir bahwa pendapat para ulama itu tidak ilmiah. Wallahu a'lam.